Siapa hari ini yang piket? Oke, kelompok 6 silakan ketuanya memimpin doa. Duduk siap. Gerak. Doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini diberikan kemudahan dan kebermanfaatan ya. Baik, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional yang berjudul Maju Tak Gentar ya. Boleh Bu Guru minta tolong anak-anak untuk berdiri? Mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya ya. Kemudian setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, anak-anak diharapkan mampu melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan ataupun tulisan.
hewan. Kelangsungan hidup organisme dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu adaptasi, seleksi alam, serta perkembangbiakan. Dengan beradaptasi, makhluk hidup yang mampu bertahan akan bisa melangsungkan hidupnya, sedangkan yang tidak mampu bertahan akan punah. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Berdasarkan bentuknya, adaptasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Contoh adaptasi morfologi pada hewan yaitu bebek memiliki selaput pada kakinya karena dia mencari makan di tempat yang berair. Burung pelikan memiliki paruh yang berkantung agar bisa membawa makanan untuk anaknya. Harimau memiliki taring agar mudah merobek mangsanya. Bentuk paruh dan kaki pada burung yang berbeda-beda. Contohnya, burung pipit memiliki bentuk paruh pendek dan kuat yang digunakan untuk memakan biji-bijian, sedangkan jari-jari kakinya yang panjang dan telapak kakinya yang datar digunakan untuk hinggap dahan atau ranting pohon. Sedangkan burung elang memiliki paruh yang agak melengkung ke bawah, tajam dan rahang yang kuat digunakan untuk mencabik daging mangsanya, dan kakinya yang pendek dan bercakar digunakan untuk mencengkram mangsanya agar tidak terlepas. Bentuk mulut serangga yang berbeda-beda, contohnya kupu-kupu yang memiliki mulut penghisap yang bentuknya panjang seperti belalai, sehingga kupu-kupu bisa menghisap nektar yang ada pada bunga. Nyamuk memiliki mulut penusuk dan penghisap dengan mulut panjang dan tajam yang digunakan untuk menghisap darah manusia dan hewan. Serangga dengan mulut penjilat misalnya seperti lalat, dan serangga dengan mulut penggigit misalnya seperti jangkrik dan belalang. Bentuk gigi pada hewan berbeda-beda, contohnya hewan pemakan daging atau hewan karnivora umumnya memiliki 4 gigi taring yang cukup besar dan runcing yang digunakan untuk menangkap mangsanya. Selain itu, memiliki gigi geraham dengan ujung tajam yang digunakan untuk memotong atau mencabik daging hewan yang dimangsanya. 2. Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah cara penyesuaian diri fungsi alat-alat tubuh atau kerja alat-alat tubuh terhadap lingkungannya. Adaptasi ini tidak mudah diamati seperti pada adaptasi morfologi karena menyangkut fungsi alat-alat tubuh dan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh. Contoh adaptasi fisiologi pada hewan yaitu ikan yang hidup di air asin lebih pekat mengeluarkan urin daripada ikan yang hidup di air tawar. Adanya enzim selulase pada saluran pencernaan untuk memudahkan mencerna makanan seperti rumput-rumputan dan kayu. Contoh hewan pemakan rumput-rumputan seperti sapi, kambing, dan kerbau. Pemakan kayu seperti rayap dan sejenis moluska yang biasa hidup pada kayu. Pada umumnya, hewan pengisap darah memiliki zat antikoagulan, anti pembeku darah. Zat ini berfungsi agar darah yang diisapnya tidak membeku dan tetap mencair. Contohnya, nyamuk dan kutu. Musang dapat mensekrenasikan bau busuk dengan cara menyemprotkan cairan melalui sisi lubang dubur yang berfungsi untuk menghindari diri dari musuhnya. 3. Adaptasi tingkah laku. Contoh adaptasi tingkah laku pada hewan yaitu cicak melakukan autotomi, yaitu memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Bunglon, bila merasa terancam, bunglon mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya agar lebih mudah mendapatkan mangsanya. Mamalia yang hidup di air laut, misalnya lumba-lumba dan paus, sering muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen di udara karena alat pernapasannya berupa paru-paru yang tidak dapat mengikat oksigen yang terlarut dalam air. Pada musim dingin, banyak hewan yang berdarah panas membutuhkan energi tumbuhan untuk menjaga suhu tubuhnya. Pada saat itu, makanan sangat langka sehingga untuk bertahan hidup, beberapa hewan melakukan hibernasi, yaitu tidur panjang pada musim dingin. Contoh hewan yang melakukan hibernasi misalnya tikus, landak, dan beruang hitam. Baik, itulah tadi video pembelajaran tentang cara hewan beradaptasi terhadap lingkungannya. Sekarang silakan anak-anak tentukan siapa yang menjadi pembicara, siapa yang menjadi notulen,
warnanya merah. Ya. Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, karena semuanya sudah selesai, sekarang waktunya mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Duluan kelompok Anggun. Silakan kelompok Anggun maju ke depan mempresentasikan. Silakan. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok Dalam Mangkunegara ingin mempresentasikan tentang adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah cara penyesuaian diri fungsi alat-alat tubuh atau kerja alat tubuh terhadap lingkungannya. Adaptasi ini tidak mudah diamati seperti pada adaptasi morfologi karena menyangkut fungsi alat-alat tubuh dan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh. Contohnya, ikan yang hidup di air asin mengeluarkan urin yang lebih pekat daripada hewan yang hidup di air tawar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Dalam Mangkunegara. Oke, itulah tadi presentasi yang luar biasa dari kelompok Dalam Mangkunegara. Ya, sekarang kita akan membuat kesimpulan. Ya, pengalaman belajar apa sih yang anak-anak peroleh pada kegiatan pembelajaran hari ini? Cara makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungannya. Baik, nah sekarang kita akan buat kesimpulannya. Tadi kita sudah menonton video, sudah berdiskusi, sudah mempresentasikan hasil. Sekarang kita buat kesimpulan, yaitu cara adaptasi hewan itu tadi ada 3. Apa saja tadi yang pertama? Morfologi. Yang kedua? Fisiologi. Yang ketiga adalah tingkah laku. Tingkah laku. Berarti anak-anak sudah paham ya materi hari ini? Sudah. Oke, karena anak-anak sudah paham, sekarang waktunya untuk post test. Silakan siapkan buku dan alat tulisnya. Sudah selesai? Sudah. Baik, karena sudah selesai, sekarang kita koreksi bersama-sama. Soal yang pertama, apa sih yang anak-anak ketahui tentang adaptasi? Adaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Oke, tadi soal yang kedua, sebutkan 3 jenis-jenis adaptasi pada hewan. Apa saja? Morfologi, fisiologi, dan laku. Ya, oke, benar sekali jawabannya. Ya, siapa yang jawabannya benar semua? Aku. Oke, Rahma sama Anjul belum benar semua? Oke, tidak masalah. Berarti nanti Rahma sama Anjul kita berikan revisi. Ya. Oke, baiklah. Sekarang mari kita melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Ya, oke. Bagaimana sih perasaan anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang. Senang. Oke, kalau senang, Bu Guru tanya lagi. Pelajaran berharga apa sih yang anak-anak peroleh melalui kegiatan proyek hari ini? Gotong royong. Baiklah anak-anak, jadi setelah mengikuti pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa adaptasi itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Ya. Nah, berdasarkan bentuknya tadi adaptasi pada hewan itu ada 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Ya, baik, kegiatan pembelajaran hari ini kita cukupkan. Selanjutnya, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Ya, karena hari ini kelompok Dalam Mangkunegara paling kompak dalam mengerjakan tugas, Bu Guru berikan kesempatan ketuanya untuk memimpin doa. Silakan Mbak Anggun. Duduk siap. Gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
kita cukupkan. Kita akan berjumpa kembali besok pada materi pembelajaran yang kedua, ya. Bu Guru